Halo Sobat Profita, bertemu lagi di video ngulik saham Profita Institute. Pada kesempatan kali ini, Senin 13 Maret jam 7 malam, kita akan ngulik saham cuan. Kenapa kita kulik saham cuan? Karena ini adalah saham yang baru IPO dan sudah naik 100% gitu kan. Sejak sejak harga IPO pertama gitu kan 4 hari yang lalu. Volumenya pun juga tinggi dan saham ini dari kode sahamnya udah provokatif gitu kan, provokatif, cuan gitu kan. Padahal kalau kita lihat nama perusahaannya itu nggak ada kode-kode atau kata-kata atau singkatan akronim-akronim tentang cuan gitu kan. Mari kita kulik lebih lanjut saham cuannya ini teman-teman. Saham cuan ini adalah saham yang baru IPO. Oleh karena itu, saat kita hendak menganalisa saham yang baru IPO, kita harus tahu siapa underwriternya, gitu kan? Kalau kita perhatikan saham cuan ini, oh ya, ini nama perusahaannya Petrindo Jaya Kreasi, gitu kan? Kodenya cuan. Itu yang saya sebut provokatif. Karena dari namanya tuh nggak ada yang ada akronim cuan gitu kan, tetapi mereka provokatif dengan saham cuan. Tentu saja ini sangat menarik. Artinya memang ditujukan untuk menarik minat trader untuk masuk ke saham cuan ini. Kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut, saham ini melepas 1,69 atau 15,03% dari jumlah total gitu kan. Jadi ini adalah masih angka yang sangat baik, masih normal, masih wajar. Kemudian kalau kita perhatikan underwriternya adalah Henan Putih Rai, kodenya HP, dan BRI Dana Sekuritas atau kodenya OD. Dan teman-teman kalau kita perhatikan peruntukannya, gitu kan, kalau kita perhatikan peruntukannya, maka dana yang digunakan 100% tidak ada yang untuk bayar utang. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi Petrindo bakal menggunakan 39,95 untuk belanja modal anak usaha, untuk membangun intermediate stockpile, gitu kan, dan pembelian infrastruktur penunjang. Sementara sisanya 60,05 untuk tambahan modal kerja guna mendukung aktivitas anak usaha tersebut. Jadi tidak ada yang digunakan untuk membayar utang. Ini udah poin plus, poin bagus bahwa ini adalah perusahaan yang menarik. Nah, sekarang kita sudah tahu nih underwriternya yaitu HP dan OD. Sekarang kita cek teman-teman. Apa yang dilakukan HP dan OD selama 4 hari perdagangan saham cuan ini teman-teman? Kalau kita perhatikan, maka HP gitu kan, HP selama 4 hari perdagangan ini masih masih akumulasi. Ini hal yang menarik. OD dia bisa dibilang nggak transaksi karena nggak signifikan hanya 3 miliar itu tentu kecil gitu kan. Sementara si HP itu belanja sampai 13 miliar, jualannya sampai 5 miliar. Jadi secara umum saham cuan ini masih menarik gitu kan. Ini tentu berbeda dengan saham Zata yang pernah kita kulik saat waktu baru IPO gitu kan. Yang jualan itu adalah sekolah underwriternya gitu kan. Nah, ini beda dengan Zata, teman-teman. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa saham cuan ini sekarang sedang digarap oleh MG. Nah, ini teman, perhatikan nih. Perhatikan bagaimana MG dia banyak, kan? Dia banyak belanja dan banyak jual di saham ini. Sampai total belanja dia 83 miliar, kemudian jualan dia adalah 98 miliar. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah dia itu cut loss cukup besar. Karena selama 4 hari perdagangan ini rata-rata belanja 379, jualnya 373. Apakah akan semudah itu MG cut loss gitu kan? Tentunya tidak, teman-teman. Bisa jadi dia adalah sebenarnya itu sudah sedang mengerek saham ini untuk sambil jualan. Terbukti dia mulai jualan pelan-pelan, gitu kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sudah layak beli saham cuan ini atau apakah saya masih bisa masuk saham cuan ini? Nah, sekarang kembali teman-teman. Saham IPO ini belum bisa dianalisa secara teknikal, gitu kan? Nah, kita jadi pure hanya mengandalkan dari bandarmologi atau akumulasi distribusi. Yang sayangnya sekarang itu sudah ditutup kodenya di jam bursa. Jadi kalau kita masih terbuka, maka kita bisa ikutin aja gerakan MG belanja apa. Kalau MG masih belanja saham cuan, kita bisa ikut beli gitu kan. Karena MG tadi kelihatan yang transaksi dan jualan paling banyak gitu kan. Nah, jadi teman-teman, kalau ada pertanyaan apakah sudah boleh beli cuan, apakah cuan boleh dibeli?
Maka menurut saya ini kembali ke tipikal masing-masing. Kalau teman-teman seorang swing trader, itu menurut saya saham IPO yang sudah naik tinggi ini nggak layak untuk terus dibeli, gitu kan? Karena ini belum ada teknikalnya, gitu kan. Tetapi bagi teman-teman yang trader, yang scalper, ini menarik karena MG itu masih masuk gede di sini, volumenya masih jutaan, gitu kan. Karena kalau kita ngomongin saham IPO teman-teman, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Contoh, Hill naik tinggi berhari-hari. Ini 9 hari perdagangan, Hill naik terus. Kemudian Tron, ini hari keempat udah mulai turun. Kemudian ada PTMP gitu kan. Ini dari IPO hari pertama, hari kedua udah turun gitu kan. Kemudian ada NSSS ini malah 2 hari sudah turun gitu kan. Nah, jadi untuk cuan ini ya kita nggak tahu akan seperti apa. Tapi bagi teman-teman yang scalper ini menarik karena HP masih belanja, kemudian MG masih gerakin saham ini gitu kan untuk ngocok saham ini itu tugasnya si MG. Tetapi bagi seorang swing trader yang punya pekerjaan utama di luar trading seperti saya yang seorang perawat, itu tentu saham cuan ini berisiko. Jadi teman-teman tentukan tipikal masing-masing sebelum masuk ke suatu saham. Demikian teman-teman kuliah sedikit sederhana tentang saham cuan. Apabila teman-teman ingin belajar analisa saham yang komprehensif, silakan cek kolom deskripsi atau silakan hubungi 0813 789 5928 atau cek kolom deskripsi karena Profita itu memiliki kelas privat yang one on one dan bergaransi uang kembali 100%. Demikian teman-teman, jangan lupa perhatikan disclaimer yang ada di video ini. Terima kasih. Wassalam.